Masa kejayaan bulu tangkis Indonesia. Indonesia adalah negara tersukses di Piala Thomas dengan 14 gelar. Sementara di Piala Uber, Indonesia punya 3 gelar. Cina berada di urutan kedua dalam urusan koleksi gelar Piala Thomas, yaitu dengan 10 gelar. Tapi, dibandingkan Cina, prestasi Indonesia di Piala Uber tertinggal jauh. Tim negara tirai bambu telah mengoleksi 14 gelar, dibuntuti Jepang yang juga mendulang 5 gelar. Secara keseluruhan Cina jadi negara tersukses di Piala Thomas dan Uber dengan 7 kali mengawinkan gelar tersebut di tahun 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, 2012. Kapankah prestasi puncak Indonesia di ajang turnamen bergu bulu tangkis tersebut? Jawabnya, pada 1994 dan 1996, yakni saat tim Merah Putih berhasil mengawinkan gelar Thomas dan Uber. Setelah itu, Indonesia gagal mengulangi prestasi serupa. Seperti apa perjalanan dan cerita heroik para pebulu tangkis Indonesia pada masa keemasan di Piala Thomas dan Uber tersebut? Piala Thomas dan Uber 1994. Tim putra dan putri Indonesia melangkah ke ajang Piala Thomas dan Uber 1994 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, dengan memanggul beban tinggi. Saat itu, Indonesia sudah lama tak merengkuh gelar juara. Piala Uber kali terakhir direbut pada 1975, sedangkan Piala Thomas terakhir direngkuh pada 1984. Harapan publik terhadap para pahlawan bulu tangkis Indonesia begitu tinggi. Hal itu tampaknya melecut para pemain yang dipercaya turun di ajang bergengsi tersebut. Tugas berat menanti Indonesia di partai final. Susi Susanti CS berjumpa dengan favorit juara, Cina, yang melenggang ke final seusai mengalahkan Malaysia 4-1 di babak semifinal. Kekuatan Cina saat itu benar-benar menakutkan, diperkuat pemain-pemain mumpuni seperti Zhang Ning, Han Jingna, Ye Xiaoying, serta ganda Gefei Gu Jun dan Chen Ying Wu Yuhong. Pertandingan final berjalan sangat menegangkan. Susi berhasil menyumbangkan poin pertama bagi Indonesia. Keunggulan Indonesia melebar setelah ganda Finarsih Lili Tampi juga menang. Tapi, Cina tak mau menyerah begitu saja. Mereka mampu menyamakan kedudukan setelah Han Jingna dan Gefei Gu Jun berhasil menyumbangkan poin. Beban berat pun dipanggul pemain muda, Mia Audina, yang harus memenangi laga kontra Zhang Ning untuk mengantar Indonesia merengkuh gelar Piala Uber. Beruntung, Mia berhasil menunaikan tugasnya dengan tuntas, meski harus melalui pertarungan ketat 3 set. Pertandingan dimenangi Mia dengan skor 11-7, Oktober 12, dan 11-4. Gelar Piala Uber pun kembali ke tanah air. Kegemilangan tim putri juga diikuti para pebulu tangkis putra Indonesia. Misi merebut gelar Piala Thomas 1994 dibebankan kepada Joko Supriyanto, Haryanto Arbi, Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto, Riki Subagja, Reksi Mainaki, Bambang Supriyanto, Gunawan, dan Denny Kantono. Tanda-tanda keperkasaan Indonesia sudah terlihat sejak babak penyisihan grup. Tim Merah Putih berhasil menyapu bersih kemenangan dengan skor sempurna. Finlandia, Swedia bahkan Cina semua dibabat dengan skor 5-0. Di semifinal, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Kali ini, Joko Supriyanto dan kawan-kawan gagal menyapu bersih kemenangan. Indonesia melenggang ke final seusai mengalahkan Korea dengan skor 4-1. Satu-satunya kekalahan dialami oleh Haryanto Arbi. Pertarungan super panas tersaji di babak final. Indonesia bertemu musuh bebuyutannya, Malaysia. Atmosfer di Senayan benar-benar panas. Dukungan publik di Istora mampu membakar semangat para pemain Indonesia. Kemenangan demi kemenangan pun mulus diraih. Haryanto Arbi yang kalah di tunggal kedua saat semifinal banyak diragukan para pengamat apalagi jadi tunggal pertama melawan Rashid Sidek. Namun pemilik Smash 100 Watt ini memiliki head-to-head yang bagus ketika menghadapi Rashid Sidek. Kepercayaan tersebut dituntaskan Haryanto Arbi dengan mengalahkan Rashid Sidek dalam 2 set langsung. Selanjutnya pasangan Gunawan Bambang juga menyumbang poin. Kemenangan Indonesia akhirnya dipastikan oleh Ardi B. Wiranata. Gelar Piala Thomas kembali ke pangkuan Indonesia. Laga final ini diwarnai insiden sejumlah pelemparan barang oleh penonton ke lapangan. Buntutnya, pertandingan keempat dan kelima pun batal digelar karena suasana di Istora sudah tak kondusif.
Piala Thomas dan Uber 1996. Setelah memenangi Piala Uber 1994, Indonesia tak serta-merta kembali difavoritkan pada ajang serupa 2 tahun berselang di Hong Kong. Status favorit juara lagi-lagi disandang oleh Cina yang bermaterikan pemain-pemain papan atas. Sebut saja Ye Zhaoying ranking 1 dunia, Wang Chen ranking 7 dunia, Zhang Ning ranking 9 dunia, Han Jingna ranking 4 dunia, Gefei Gu Jun ranking 1 dunia, dan Qin Yuan Tang Yongsu ranking 3 dunia. Di sisi lain, motor andalan Indonesia, Susi Susanti, mulai menurun penampilannya, meski masih menduduki peringkat ketiga dunia. Pemain lain yang jadi tumpuan Indonesia adalah Mia Audina ranking 11 dunia, Yuliani Sentosa ranking 13 dunia, Meluawati ranking 29 dunia, Lydia Jaela Wijaya, Eliza Nathanael, Zelin Resiana ranking 28 dunia, serta Lili Tampi, Finarsih ranking 12 dunia. Pada babak penyisihan, Indonesia bergabung di grup A dengan Cina, Jepang, dan Rusia. Saat meladeni Jepang dan Rusia, Indonesia sukses menang telak 5-0. Namun, saat berjumpa Cina, Indonesia yang menurunkan Mia Audina sebagai tunggal pertama, dicukur dengan skor 0-5. Alhasil, tim Merah Putih harus bertemu juara grup B, Korea Selatan. Meski Korea lebih diunggulkan, Indonesia di luar dugaan menang dengan skor 4-1. Partai final pun kembali mempertemukan Indonesia dengan Cina. Tapi, kali ini ceritanya berbeda. Indonesia kembali memasang Susi sebagai tunggal pertama. Hasilnya sungguh luar biasa. Pebulu tangkis putri andalan Indonesia ranking 3 dunia itu membayar kepercayaan dengan memenangi laga kontra Ye Zhaoying ranking 1 dunia. Sayangnya, kegemilangan Susi tak diikuti oleh Eliza Zelin yang takluk saat meladeni Gefei Gu Jun. Skor pun imbang 1-1. Harapan juara kembali terbuka setelah Mia Audina ranking 11 dunia tampil memesona pada partai ketiga kontra Wang Chen ranking 7 dunia. Pengalaman tampil pada event serupa 2 tahun sebelumnya, membuat permainan Mia bertambah matang. Pertandingan penting ini berhasil dimenanginya 2 set langsung 11-4, 11-6. Kemenangan Indonesia akhirnya disegel oleh pasangan Lili Tampi, Finarsih ranking 12 dunia. Mereka mampu membalas dendam atas kekalahan kontra Qin Yuan Tang Yongsu ranking 3 dunia di babak penyisihan sekaligus memastikan trofi Piala Uber tetap bertahan di pelukan Indonesia. Di sini membuktikan pada ajang Piala Uber yang membela negara, ranking dan skill pemain tidak lebih penting daripada mental dan daya juang dalam ajang beregu ini. Jika pada awal turnamen Kans tim putri mempertahankan gelar Piala Uber diragukan, tak begitu di sektor putra. Indonesia yang diperkuat pemain seperti Joko Supriyanto, Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Haryanto Arbi, Gunawan Bambang Supriyanto, dan Alan Budi Kusuma berstatus sebagai favorit juara. Bergabung dengan Cina, Swedia, dan Inggris di babak penyisihan grup, Indonesia mampu menyapu bersih kemenangan. Inggris dan Swedia dicukur 5-0, sedangkan Cina ditundukkan dengan skor 3-2. Pada babak semifinal, tim Thomas Indonesia berjumpa dengan Korea Selatan. Tapi, tim negeri ginseng tersebut juga tak mampu membendung Ricky, Reksi dan kawan-kawan. Korea harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-3. Kemenangan itu mengantar Indonesia berjumpa Denmark di partai puncak. Partai puncak berjalan kurang ketat. Indonesia terlalu dominan bagi sang lawan. Menurunkan formasi pemain terbaiknya, Denmark ditaklukkan dengan skor sempurna 5-0. Trofi Piala Thomas dan Uber pun kembali dikawinkan dan tetap dalam dekapan tim Merah Putih.